Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1681 Pertempuran Pertama. Bunuh tanpa basa-basi, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan melancarkan serangan secara langsung. Panglima bergegas ke depan, memegang tombak berbentuk persegi, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dao Jun Huang Yue bergegas maju tanpa ragu-ragu. Di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang bisa melawan komandan klan Dewa Kegelapan. Segera setelah itu, Pak Tua Yuan, Kaisar Sun dan lainnya juga mengambil tindakan. Yang Chen dan yang lainnya awalnya ingin mengamati secara rahasia, tetapi dalam situasi ini, mereka harus mengambil tindakan, jika tidak, orang-orang di pihak mereka akan berada dalam bahaya. Meskipun orang-orang kuat di alam Taiksu sangat tangguh, mereka masih dalam bahaya jatuh jika diserang oleh banyak orang kuat dengan level yang sama. Sekarang, jumlah ahli di tahap puncak, akhir, dan tengah alam Taiksu di pihak kita dan di pihak klan Dewa Kegelapan semuanya sama, kecuali ada 4 ahli yang lebih sedikit di tahap awal alam Taiksu. Untuk saat ini, Yang Chen tidak mengekspos serangga Dewa Ruang Waktu untuk menghindari menarik perhatian klan Dewa Kegelapan, jadi hanya dia, Yue Shuei, Si Jue, dan Ratu Laut Darah yang mengambil tindakan, yang mana hanya cukup untuk memblokir 4 tai-tai tambahan lawan orang yang kuat di dunia maya. Hah! Aku tidak menyangka kamu memiliki lebih banyak pembantu. Melihat Yang Chen dan yang lainnya mengambil tindakan, komandan klan Dewa Kegelapan segera mengubah ekspresinya sedikit. Dia awalnya berencana untuk membunuh setidaknya 1 orang kuat di alam Taiksu kali ini, tetapi dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Kalian semua bisa memberikan bala bantuan, mengapa kita tidak bisa di sini? Dao Jun Huang Yue menjawab dengan dingin. Sambil berbicara, dia tidak berhenti, dan api ilahi Phoenix yang sangat menakutkan terus menyerang komandan klan Dewa Kegelapan. Keduanya adalah rival lama, mereka telah bertarung berkali-kali dan sudah mengetahui metode masing-masing. Dalam pemikiran mereka, mereka semua berharap dapat menggunakan satu sama lain sebagai batu loncatan untuk menerobos ke alam Hunyuan. Meski mereka semua tahu bahwa harapan suksesnya tipis, selama masih ada secercah harapan, mereka tidak akan menyerah. Tidak peduli siapa yang bisa menerobos ke alam Hunyuan terlebih dahulu, mereka akan mampu memberikan dampak yang sangat besar pada situasi pertempuran, dan bahkan secara langsung mengakhiri perang di laut perbatasan ini. Yang Chen muncul dengan anggun di Taiksu, di seberangnya ada orang kuat klan Dewa Kegelapan yang sangat tinggi, mengenakan baju besi gelap dengan taji tulang tajam di atasnya. Jarang ada wajah baru yang muncul. Biarkan aku menimbang berapa beratmu. Pria kuat dari klan Dewa Kegelapan berbicara, matanya penuh penghinaan. Dengan kebanggaan klan Dewa Kegelapan mereka, orang-orang dengan level yang sama. Dalam pertarungan, mereka tidak takut pada siapapun. Sambil berbicara, dia bergerak, tetapi tidak menggunakan kekuatan magis yang menghancurkan bumi, hanya pukulan biasa. Mata Yang Chen tenang, dan dia juga meninju dengan ringan. Bang, kedua tinju itu bertabrakan dengan kuat. Ini adalah benturan kekuatan absolut, tanpa embel-embel apapun. Dalam konfrontasi pertama mereka, keduanya berimbang, dan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan. Hal ini mengejutkan orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, karena dia berada di jalur pemurnian tubuh dan tubuhnya sangat kuat, sehingga hanya sedikit orang yang berani menghadapinya secara langsung. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Chen tidak memahami situasinya, jadi dia dengan gegabah menghadapinya secara langsung. Dia ingin mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran besar pada Yang Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Chen benar-benar menolak serangannya secara langsung. Secara fisik intensitas dan kekuatannya sepertinya menyamai dirinya. Bagus sekali, akhirnya lawan yang layak muncul. Saya harap Anda bisa membuat saya bahagia. Mata orang kuat klan Dewa Kegelapan penuh dengan kegembiraan. Dia selalu mendambakan lawan yang kuat muncul, menghadapinya secara langsung, dan bertarung sengit dengannya. Hanya pertarungan yang bisa mendorongnya untuk menerobos, ia membutuhkan pertarungan yang mengejutkan untuk menembus belenggunya. Yang Chen tidak berbicara, tetapi mengungkapkan sikapnya dengan tindakan praktis. Dengan kepribadiannya, dia selalu suka mengambil inisiatif.
Di saat yang sama, dia tidak pernah takut dengan lawan yang kuat, karena setiap lawan yang kuat bisa membuatnya berkembang. Dengan satu pukulan, banyak lubang kacau muncul, dan kemudian dengan cepat runtuh, membentuk kekuatan yang menghancurkan dunia. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak takut dan bergegas maju tanpa ragu-ragu, karena dia memiliki keyakinan mutlak pada tubuhnya. Boom! Mereka berdua bertarung sengit bersama untuk beberapa saat, dan kecepatan satu sama lain sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Tempat ini berada di Taiksu, dan tidak ada ketiadaan, jadi mereka tidak perlu ragu dan dapat mengambil tindakan tanpa hambatan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, mereka tidak dapat mempengaruhi Taiksu. Tidak ada keraguan bahwa Yang Chen telah menghadapi musuh yang kuat dan sulit untuk memanfaatkannya. Di saat yang sama, Yue Shuei, Si Jue dan Blood Sea Queen juga bertarung melawan lawan mereka masing-masing, dan pertarungan tersebut sangat sengit. Dan saat orang-orang kuat di alam Taiksu bertempur, pasukan kedua belah pihak juga ikut bertempur. Klan Dewa Kegelapan. Tujuan melancarkan serangan berulang kali adalah untuk terus-menerus menghilangkan kekuatan efektif dari pihak Dao Jun Huang Yue. Hal ini tidak hanya memiliki efek melatih pasukan, tetapi juga mencegah sebagian besar lahirnya orang-orang kuat teratas di pihak Dao Jun Huang Yue. Tidak peduli level pertarungannya, itu sangat sengit, niat membunuh di medan perang sangat besar, dan semua orang sudah bermata merah. Selama Anda pergi ke medan perang, tidak ada yang perlu dikatakan, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu membunuh musuh. Perang seperti ini tidak pernah berlangsung lama, namun korbannya tidak sedikit. Bahkan orang kuat di alam luo besar terkadang akan kehilangan satu atau dua. Bang, Yang Chen meninju dada lawannya, menjatuhkannya. Kekuatan pukulannya sungguh mengerikan, meski lawannya dilindungi armor, ia tetap mengalami beberapa luka, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Armor klan Dewa Kegelapan adalah bawaan dan bagian dari diri mereka sendiri, jadi meskipun mereka tidak dengan sengaja menyempurnakan tubuh mereka, pertahanan mereka masih sangat kuat. Pada saat ini, Yang Chen juga memiliki armor tempur di tubuhnya, yang juga berasal dari dirinya sendiri, yang menggabungkan beberapa karakteristik armor tempur klan Dewa Kegelapan, dan pertahanannya bahkan lebih menakjubkan. Setelah memukul mundur musuh dengan satu pukulan, Yang Chen tidak berhenti, tetapi melangkah maju dengan sangat cepat, dan tinjunya menyerang seperti badai yang dahsyat. Di dalam tubuhnya, terdapat dunia batin yang sangat besar yang telah berevolusi sepenuhnya, hampir sebanding dengan dunia besar, namun tidak ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Dunia batin yang besar ini terus-menerus memberinya kekuatan ilahi yang kuat, memungkinkan dia bertarung dengan lebih berani dan tidak pernah bosan. Setelah menggabungkan inkarnasi jiwa surgawi dan inkarnasi jiwa bumi, asal-usulnya menjadi lengkap dan semua aspek meningkat secara signifikan. Untuk sesaat, Yang Chen benar-benar berada di atas angin, menekan pria kuat dari klan Dewa Kegelapan, meninggalkannya hanya dengan kemampuan untuk menangkis tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Serangan Yang Chen begitu sombong hingga benar-benar menghancurkan armor tubuh klan Dewa Kegelapan yang kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Pria kuat dari klan Dewa Kegelapan dipenuhi dengan keterkejutan dan tidak bisa lagi tetap tenang. Mengerikan, sangat menakutkan, ia tidak pernah menyangka bahwa suku lain bisa lebih kuat darinya dalam proses pemurnian tubuh. Dia juga tidak bodoh. Saat ini, tentu saja dia telah melihat Yang Chen menyembunyikan kekuatannya di awal sambil menjelajahi detailnya. Sekarang dia hampir menemukan jawabannya, dia telah mengungkapkan kekuatan tersembunyinya sedikit demi sedikit. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1682 tak terkalahkan. Puff, Yang Chen menunjuk seperti pedang, dan energi pedang yang dahsyat meledak, langsung menembus pertahanan lawan dan menusuk tubuh lawan. 100.000 tahun yang lalu, ketika dia baru saja menerobos ke alam Daluo akhir, ilmu pedangnya telah mencapai tahap tengah dari pedang surgawi tingkat 10. Sekarang dia secara alami lebih kuat. Bahkan tanpa bantuan senjata, dia bisa menampilkan energi pedang tiada taraf. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah meningkatkan ilmu pedangnya ke tahap akhir dari pedang surgawi tingkat 10, dan bahwa latihan ilmu pedangnya semakin mendekati titik ekstrim. Selanjutnya, hanya tersisa dua level kecil, Da Cheng dan Zhou Chen, tetapi sangat sulit untuk mencapainya. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh orang kuat di tahap awal alam Taiksu dengan ilmu pedang mereka di tahap akhir pedang surgawi tingkat ke-10.
Bagaimana itu mungkin? Melihat tubuhnya ditusuk, kultivator klan Dewa Kegelapan mau tidak mau menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah mengeraskan tubuhnya ke tingkat artefak Taiksu, tetapi dia tidak bisa menghentikan sedikit pun energi pedang. Dan setelah energi pedang ini menembus tubuhnya, energi pedang itu masih mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, mencoba menghancurkan asal-usulnya yang abadi. Untuk pertama kalinya sejak dia mencapai alam Taiksu, dia merasakan ancaman kematian. Dia tahu dia tidak bisa terus bertarung, kalau tidak dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan Yang Chen. Ketika energi pedang yang menakutkan menembus tubuhnya lagi, dia dengan cepat mundur dengan bantuan kekuatan ini, dan seluruh tubuhnya langsung lolos ke dalam kehampaan. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang kuat di alam Taiksu, begitu dalam bahaya, mereka dapat bergabung dengan Taiksu untuk menghindari pembunuhan. Bisakah kamu melarikan diri? Yang Chen mencibir. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan cahaya ilahi yang aneh muncul dari kelima jarinya, menembus ke dalam Taiksu. Tiba-tiba, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan muncul kembali, tidak dapat terus menyesuaikan diri dengan Taiksu. Ini. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tertegun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya terlalu lemah sekarang, dia menghilang tanpa jejak, dan dia langsung ditelanjangi. Metode macam apa ini? Yang lebih mengejutkannya adalah setelah dilucuti, dia tidak bisa lagi berintegrasi ke dalam Taiksu, dan ruang Taiksu di sekitarnya disegel oleh kekuatan aneh. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Chen adalah yang terbaik dalam seni luar angkasa? Setelah menerobos ke alam Taiksu, seni luar angkasa Yang Chen juga telah mengalami transformasi besar. Penguasaannya atas Taiksu jauh melampaui alam Taiksu biasa. Apa yang kuat bisa cocok? Sangat tidak realistis jika ingin menjadi terlalu lemah di hadapannya. Singkatnya mundur 10.000 langkah, bahkan jika lawan bisa bergabung dengan Taiksu, dia masih bisa mengeluarkannya, seperti yang baru saja dia lakukan. Ruang Taiksu di sekitarnya telah sepenuhnya diblokir olehnya, dan klan Dewa Kegelapan yang kuat di depannya hanya memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri. Yang Chen masih mengacungkan jarinya seperti pedang, menebas energi pedang satu demi satu. Pada saat ini, dia tidak memiliki keraguan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan ilmu pedangnya secara ekstrim. Orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak mampu menahannya. Luka baru terus-menerus ditambahkan ke tubuh mereka, dan vitalitas mereka dengan cepat terkuras. Bahkan asal-usul abadi mereka sendiri pun retak dan berada di ambang kehancuran. Hancurkan mata Yang Chen tajam, dan pedangnya mengarah ke dahi lawan. Tiba-tiba, semua energi pedang yang terkondensasi di tubuh orang kuat klan Dewa Kegelapan meledak pada saat ini, dan energi pedang yang menghancurkan segalanya bergetar. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan menjerit nyaring. Bang, tubuhnya meledak dan berubah menjadi bola kabut darah, hanya tersisa sedikit tulangnya. Tanpa ragu-ragu, Yang Chen menggunakan kekuatan sihir melahapnya untuk menelan kabut darah. Inti dari seorang ahli alam Taiksu yang telah memurnikan tubuhnya tidak diragukan lagi merupakan tonik yang sangat baik untuknya. Sejak dahulu kala, dia menganggap Dewa Kegelapan sebagai tonik dan sumber bahan untuk pertumbuhannya. Tidak, jangan orang kuat klan Dewa Kegelapan berteriak ngeri. Akhiran seperti itu jelas bukan yang dia inginkan. Namun, dia tidak bisa menghentikan Yang Chen sama sekali sekarang, dalam sekejap mata, dia ditelan utuh oleh Yang Chen. Namun, dia tidak mati, bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di alam Taiksu, dan hidupnya sangat ulet. Bahkan jika Yang Chen bisa melahapnya, dia mungkin tidak bisa memurnikannya, paling banter, dia hanya bisa ditekan. Dan tentu saja dia tidak akan mau ditekan, jadi setelah memasuki tubuh Yang Chen, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin memurnikan Yang Chen secara bergantian. Dalam hal melahap dan memurnikan, mereka, klan Dewa Kegelapan, adalah yang terbaik dalam hal itu. Kekuatan gelap yang menakutkan meledak, mengikis segalanya, dia tidak percaya Yang Chen bisa menahannya. Menurutnya, Yang Chen melahapnya adalah kesalahan terbesar, dan dia akan membayar mahal untuk itu. Asal-usul masing-masing kultivator klan Dewa Kegelapan mengandung kekuatan ilahi gelap yang sangat menakutkan. Pada levelnya, kekuatan ilahi gelap yang terkandung dalam asal cukup untuk merusak artefak Taiksu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, orang kuat klan Dewa Kegelapan mengeluarkan suara ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan gelapnya pada gilirannya dapat menelan dan memurnikan Yang Chen, tetapi dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya.
Kekuatan gelapnya tidak hanya tidak membahayakan Yang Chen, tetapi juga menghilang secara misterius. Ah, itu tidak mungkin, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak dengan enggan. Yang Chen mengabaikannya dan hanya menggunakan metode rahasia untuk menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Mungkin orang lain benar-benar tidak bisa berbuat apapun melawan Dewa Kegelapan, tapi dia berbeda. Jangan lupa, dia sekarang telah sepenuhnya menyempurnakan pedang ilahi langit gelap, dan telah mempelajari banyak rahasia kekuatan suci kegelapan dari pedang ilahi langit gelap. Dia mungkin lebih baik dalam menggunakan kekuatan suci kegelapan daripada banyak dewa kegelapan. Sejalan dengan itu, asal-usul dewa kegelapan yang dimilikinya juga sangat kuat, mampu bertransformasi secara konstan, tidak jauh berbeda dengan dewa kegelapan yang berdarah murni, bahkan lebih kuat lagi. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Chen untuk sepenuhnya menekan orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Bagaimanapun, lawannya adalah orang kuat di alam Taiksu, jika dia ingin memperbaikinya, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tentu saja, dia tidak terburu-buru, selama dia memasuki dunia batinnya, tidak perlu melarikan diri, dia perlahan bisa memperbaikinya. Pada saat pertama, dia mengambil tindakan melawan orang kuat lainnya dari klan Dewa Kegelapan. Tiba-tiba, energi pedang yang menakutkan menyerang, memaksa pria kuat dari klan Dewa Kegelapan yang sedang melawan Ratu Laut Darah mundur. Ratu Laut Darah sedikit lebih lemah. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal pertempuran dan telah menderita beberapa luka. Karena itu, Yang Chen memilih untuk membantu, dia tidak ingin melihat ada yang salah dengan rakyatnya. Setelah menyelamatkan Ratu Laut Darah, Yang Chen terus mengambil tindakan, dan dalam sekejap dia berada di depan pria kuat dari klan Dewa Kegelapan, dan menggunakan telapak tangannya untuk mengguncang kapak dewa di tangan lawan. Ratu Laut Darah tidak terkejut, dia segera bereaksi dan bekerja sama dengan Yang Chen untuk mengambil tindakan. Setelah berlatih pengasingan di dunia bawah selama bertahun-tahun, dia telah menyempurnakan genangan darah dan memadatkan semua kekuatan kotor di alam Xuan Huang ke dalamnya. Kekuatannya sangat mencengangkan. Hanya saja dia baru saja menerobos ke alam Taiksu dan belum sempat menyempurnakan kumpulan darahnya lebih jauh, jadi kumpulan darah sementara tersebut masih berupa artefak Daluo dan belum dipromosikan menjadi artefak Taiksu. Dia tidak akan terlihat begitu berat saat ini. Namun, yang digunakan lawannya adalah artefak Taiksu asli, yang sangat kuat, sehingga ia mampu mengalahkannya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1683 Retret Terkejut. Yang Chen tidak peduli sama sekali, tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan artefak Taiksu, dapat dikatakan bahwa dia adalah artefak Taiksu yang berbentuk manusia, dan dia tidak takut bertabrakan dengan kapak dewa lawan. Boom, serangan Yang Chen terlalu sombong, dan tinju serta telapak tangannya dipukul terus-menerus, memukuli orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berulang kali. Orang kuat klan Dewa Kegelapan berteriak, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat besar, dan auranya juga melonjak. Melihat ini, Yang Chen tidak takut dan langsung bergabung dengan Tathagata Seribu Tangan, berubah menjadi Buddha sejati yang agung dengan naga surgawi yang perkasa bercokol di sekelilingnya. Untuk sesaat, serangannya menjadi lebih mendominasi dan ganas, ribuan tangan bergerak bersamaan, menampilkan kekuatan magis Buddha seperti telapak Tathagata, telapak Amitabha, dan Mahamudra Vakum. Ia sendiri adalah penguasa agama Buddha, mewarisi hampir seluruh silsilah Buddha, dan prestasinya telah melampaui Buddha lainnya dalam agama Buddha. Tentu saja, jika Buddha Amitabha dan Buddha Sakyamuni tidak dihancurkan dua kali, mungkin mereka akan mencapai prestasi yang sebanding dengan pencapaiannya sekarang. Sangat disayangkan kedua Buddha ini telah benar-benar meninggal dunia dan tidak akan pernah muncul kembali, hanya menyisakan dua relik yang diabadikan di tanah suci kebahagiaan tertinggi. Bang, Tianlong yang perkasa mengayunkan ekor naganya dan memukul kapak dewa dengan keras. Kekuatan yang menakutkan mengguncang orang kuat dari klan Dewa Kegelapan ke belakang. Pada saat yang sama, titik akupuntur Tanzong Yang Chen bersinar, dan sesosok tubuh keluar darinya, meledak dengan cahaya peri yang sangat terang, seolah-olah semua makhluk hidup di dunia akan naik. Ini adalah Dewa Tao yang dia kembangkan, keberadaan yang sangat aneh. Meskipun Yu Hua Dao Nerf diciptakan oleh Yu Hua Dao Lord, dalam hal pencapaian, dia telah jauh melampaui Yu Hua Dao Lord dan menciptakan metode ini ke ranah yang benar-benar baru. Baginya, Dewa Tao adalah kartu truf yang besar, menggabungkannya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan,
dan Dewa Tao juga dapat menyerang sendirian, seperti inkarnasi. Cahaya peri berbulu yang ditampilkan oleh Dewa Tao sangat menakutkan, ganas dan mendominasi, menghancurkan segalanya. Sinar cahaya peri ini menghantam tubuh kultivator klan Dewa Kegelapan dengan kuat, langsung menghancurkan armor di tubuhnya. Membunuh. Yang Chen meminumnya dengan suara rendah, cahaya dingin muncul di matanya. Puff, tinjunya menembus langsung ke dada orang kuat klan Dewa Kegelapan dan meraih jantungnya. Jantung merupakan organ dalam pertama dari 5 organ dalam yang mengandung sari kehidupan yang paling agung, jika hilang niscaya akan rusak parah. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan menjerit kesakitan, dan mengayunkan kapak sucinya dengan putus asa untuk menebas. Yang Chen tidak mengelak, dan menyatukan kedua tangannya, meninju seperti badai. Bang, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan terluka parah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, menodai langit dengan darah. Yang Chen tidak berniat melepaskannya, tapi segera mengejarnya, bersiap untuk membunuhnya sekaligus. Sekarang dia telah mengambil tindakan, dia harus menunjukkan keagungannya dan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada klan Dewa Kegelapan. Boom, lubang kacau yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian runtuh dengan gila-gilaan, menjebak klan Dewa Kegelapan yang kuat di dalamnya. Dalam hal ini tidak bisa dihindari sama sekali dan hanya bisa ditahan. Segera setelah itu, cahaya Dewa 5 warna muncul di luar tubuh Yang Chen, dia menyikatnya beberapa kali dan menjatuhkan kapak dewa dari tangannya. Pada levelnya saat ini, kekuatan magis atau metode rahasia apapun dapat diperoleh dengan mudah, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian, batu kilangan besar Yin yang muncul di antara lubang-lubang yang runtuh, menghantam klan Dewa Kegelapan yang kuat dengan ganas. Dia sendiri yang memiliki tubuh kekacauan, dan berdasarkan ini, dia telah mengembangkan berbagai metode seperti lubang kekacauan, Yin dan Yang, dan 5 elemen secara ekstrim. Jika digunakan secara bergantian, kekuatannya bahkan lebih menakutkan, cukup untuk menimbulkan ancaman kepada yang berkuasa di alam Taiksu. Menggenggam kapak dewa dengan satu tangan, Yang Yudang bahkan menyegelnya. Artefak Taiksu masih sangat berharga dan dapat digunakan untuk meningkatkan senjata Yue Shuei, Si Jue, dan Ratu Laut Darah. Di saat yang sama, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan terluka parah, dan armor di luar tubuhnya hancur total. Kekuatan fisiknya jauh lebih lemah dari lawan Yang Chen sebelumnya, jadi bagaimana ia bisa menahan serangan dominan Yang Chen? Faktanya, lawan Yang Chen sebelumnya adalah yang terkuat di antara para ahli alam Taiksu awal. Dalam semua aspek, dia telah mencapai tahap awal alam Taiksu yang ekstrim. Dia tidak jauh dari menerobos ke alam Taiksu tengah, tetapi di akhir masih jatuh ke tangan Yang Chen, jadi pada dasarnya, sulit bagi orang kuat di tahap awal alam Taiksu untuk menjadi lawan Yang Chen. Dan setelah dikalahkan, kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri, kecuali kendalinya atas Taiksu bisa lebih kuat dari Yang Chen, atau setidaknya serupa. Tapi hal ini tergantung pada bakat, bukan berarti kamu kuat, kamu akan bisa mengendalikan Taiksu dengan sempurna. Yang Chen selalu berbakat di luar angkasa, dan dengan bantuan serangga Dewa Ruang Waktu, dia mampu mencapai pencapaiannya saat ini. Dapat dikatakan sulit bagi orang lain untuk mengejarnya. Bahkan jika Yue Shuei, Si Jue, dan Ratu Laut Darah sangat dekat dengannya di masa lalu, ketiganya hanya pandai di bidangnya masing-masing dan tidak sekomprehensif dia. Bahkan jika dia berbagi segalanya dengan mereka bertiga, mereka mungkin tidak sekomprehensif dia. Dapat dikuasai. Bang, tubuh orang kuat dari klan Dewa Kegelapan meledak berkeping-keping, dan dia berakhir dengan nasib yang sama seperti orang kuat sebelumnya, dimangsa seluruhnya oleh Yang Chen. Orang ini juga ingin menggunakan metode sebelumnya, tetapi hasil akhirnya sama, sia-sia belaka, sumber keabadian ditekan sampai mati oleh Yang Chen. Yang Chen sangat efisien, hanya butuh waktu singkat untuk membunuh kedua orang kuat itu, sehingga yang lain tidak bisa bereaksi sepenuhnya. Namun, setelah dia menekan orang kuat kedua, klan Dewa Kegelapan akhirnya menyadari masalahnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan melawan orang kuat ketiga, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan mundur. Mau pergi? Bagaimana jika aku tidak meninggalkan sesuatu? Mata Yang Chen bersinar dingin, dan dia menunjuk seperti pedang, memadatkan niat pedang terkuatnya dan menebas energi pedang yang menakutkan. Puff, darah bercahaya berceceran, dan salah satu lengan lawan Yue Shuei dipotong saat dia mundur. Dia ingin mengambil kembali lengannya, tapi sudah terlambat,
Taiksu mengguncang dan langsung menelan lengannya, dan senjata ajaib yang dipegangnya juga hilang. Meskipun dia sangat enggan, dia tetap tidak punya pilihan selain melarikan diri demi nyawanya karena dia merasakan energi pedang lain datang. Pada saat ini, lengan dan senjata ajaibnya telah jatuh ke tangan Yang Chen dan langsung disegel, sehingga tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Dalam pertempuran ini, penampilan Yang Chen sangat cemerlang, dia menekan dua orang kuat di tahap awal alam Taiksu, melukai para seorang pria kuat di tahap awal alam Taiksu, dan juga menyebabkan klan Dewa Kegelapan mundur lebih awal, yang memberikan pukulan telak terhadap arogansi klan Dewa Kegelapan. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, klan Dewa Kegelapan sangat arogan dan sombong. Mereka datang dengan tujuan membunuh orang kuat alam Taiksu di pihak Daojun Huang Yue. Siapa yang mengira mereka akan menderita pukulan berat? Zi kehilangan dua orang kuat di tahap awal alam Taiksu, yang bisa dikatakan mengalami kerugian besar. Para Dewa Kegelapan mundur ke dalam benteng perang yang bergerak, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Kali ini mereka benar-benar terpana oleh Yang Chen dan kehilangan posisi. Jika mereka terus bertarung, kerugiannya hanya akan lebih besar, jadi mereka harus mundur dulu dan menunggu sampai mereka bisa memikirkan strategi yang lebih baik sebelum kembali. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1684 menjadi sumber daya. Bagi Daojun Huang Yue, ini tidak diragukan lagi merupakan kemenangan besar, dan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dan semangatnya meningkat pesat. Segera, tentara mundur ke benua kekacauan untuk merayakannya. Sebagai protagonis dari kemenangan besar ini, Yang Chen tentu saja tidak bisa absen. Saudara Tian Huang, saya sangat mengagumi Anda. Saya sudah lama tidak menghembuskan napas dan mengangkat alis seperti ini. Dengan bergabungnya saudara Tian Huang dengan kita, perbatasan laut kita pasti akan mampu dipertahankan. Di jamuan makan malam, sekelompok orang berkuasa datang untuk melamar Yang Chen, tampak sangat antusias. Awalnya, banyak dari mereka yang tidak menganggap serius Yang Chen. Mereka merasa Yang Chen adalah murid Pak Tua Yuan. Dia baru berlatih sebentar dan masih junior. Namun penampilan Yang Chen hari ini mengejutkan semua orang. Belum lagi orang-orang kuat di tahap awal alam Taiksu yang menjadi sangat antusias, bahkan orang-orang kuat di tahap tengah dan akhir alam Taiksu pun berinisiatif untuk berteman dan mendekatkan diri dengan Yang Chen. Terus terang, dimanapun Anda berada, kekuatan dihormati. Jika Anda memiliki kekuatan, secara alami Anda dapat memenangkan rasa hormat dari orang lain. Saudara Yuan, aku sangat iri padamu karena bisa menerima seorang jenius tiada taraf seperti Tian Huang sebagai muridmu. Ya, jika saya dapat memiliki murid seperti Tian Huang, saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. Tidak hanya Yang Chen yang dicari, bahkan Pak Tua Yuan pun dengan antusias dikelilingi oleh sekelompok orang kuat. Menghadapi situasi ini, Pak Tua Yuan merasa sedikit tidak nyaman, dia merasa seolah-olah semua orang kuat di sekitarnya telah berubah. Lagi pula, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan orang-orang ini di masa lalu, dan dia jarang berinteraksi dengan mereka. Mereka hanya pergi ke medan perang untuk membunuh musuh bersama. Hal ini tidak bisa tidak membuatnya merasa emosional, dan itu juga membuatnya lebih seperti Yang Chen, seorang murid tertutup. Visi aslinya memang benar, Yang Chen adalah naga sungguhan, dan dia pasti akan melintasi lautan dunia dalam waktu yang lama. Masa depan. Tapi dia tidak tahu apakah Ping Yang Chen bisa menghentikan klan Dewa Kegelapan, atau apakah klan Dewa Kegelapan akan membiarkan Yang Chen berkembang. Dan bagaimana jika Yang Chen sudah dewasa? Bisakah kamu mengalahkan tiga dewa leluhur klan Dewa Kegelapan yang tak terkalahkan? Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, maka pada akhirnya semuanya akan sia-sia, mereka hanya ingin bertahan lebih lama lagi. Semua orang sangat jelas tentang hal ini. Namun tidak ada yang mau melepaskannya hingga saat-saat terakhir. Abaikan harapan. Tian Huang, dua orang kuat dari klan Dewa Kegelapan itu pasti telah ditekan olehmu, tapi apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk memperbaikinya? Daojun Huang Yue berjalan mendekat dengan senyum indah di wajahnya. Yang Yulian tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, senior. Mereka hanyalah dua orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Mereka tidak dapat mengganggu saya. Jangan panggil aku senior, panggil saja aku Huang Yue. Aku sangat optimis padamu. Aku yakin kamu tidak akan lebih lemah dariku, atau bahkan melampauiku. Mungkin kamu akan menjadi harapan lautan dunia kita. Kata Huang Yue. Jun berkata dengan sangat serius.
Mendengar hal tersebut, Yang Chen kaget dan memandang Dao Jun Huang Yue dengan heran, dia benar-benar tidak menyangka akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu terlalu murah hati. Dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal dan jalan yang harus ditempuh masih panjang, kata Yang Chen dengan sangat rendah hati. Tapi kemudian, dia mengubah topik dan berkata, tidak peduli seberapa kuat klan Dewa Kegelapan, aku akan bertarung sampai akhir sampai aku menumpahkan tetes darah terakhir. Suatu hari nanti, aku berharap bisa menghadapi ketiga leluhur dari klan Dewa Kegelapan tatap muka. Perang. Dao Jun Huang Yue menunjukkan ekspresi terkejut, dia tidak menyangka Yang Chen memiliki ambisi seperti itu. Jika orang lain mendengar kata-kata seperti itu, mereka mungkin berpikir Yang Chen masih muda, sembrono dan terlalu naif, tetapi dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa mungkin suatu hari, Yang Chen benar-benar dapat mencapai tujuan ini. Namun meski hari itu tiba, masih sulit memprediksi hasil akhirnya. Sudah ada orang kuat yang tak terkalahkan di alam mereka yang telah menantang tiga dewa leluhur klan Dewa Kegelapan, tapi sayang sekali orang kuat yang tak terkalahkan itu gagal dan menghilang sama sekali dari dunia. Satu-satunya hal yang bisa mewakili keberadaannya adalah yang pedang ilahi langit gelap di tubuh Yu. Setelah pesta perayaan selesai, Yang Chen mengasingkan diri, dan Dao Jun Huang Yue secara pribadi mengatur gua terbaik untuknya, karena dia adalah pahlawan hebat dan pantas mendapatkan perlakuan terbaik. Yang Chen hanya mundur karena dua hal. Yang pertama adalah memurnikan dua orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang berada di tahap awal alam Taiksu. Yang lainnya adalah menyempurnakan dua artefak Taiksu yang membuat Yue Shuei, Si Jue, dan Ratu Laut Darah lebih kuat. Semua senjata diubah menjadi artefak Taiksu, sehingga meningkatkan kekuatannya. Dia sendiri tidak membutuhkan senjata apapun, tubuhnya adalah senjata paling ampuh, belum lagi dia juga memiliki pedang ilahi langit gelap. Alasan mengapa pedang ilahi langit gelap tidak digunakan dalam pertempuran adalah karena pedang itu terlalu mencolok dan menarik perhatian klan Dewa Kegelapan. Tidak peduli apapun, pedang ilahi langit gelap adalah senjata ilahi tertinggi dari klan Dewa Kegelapan. Jika klan Dewa Kegelapan diizinkan. Jika para dewa menemukan jejaknya, mereka pasti akan memulihkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Sulit untuk mengatakan bahwa begitu pihaknya terungkap, ahli alam hunyuan dari klan Dewa Kegelapan dikirim, tapi tidak ada yang bisa melawan mereka. Dan ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan mati, tetapi seluruh benteng perang akan hancur, dan lautan dunia di belakang mereka akan musnah. Sebelum kekuatan Anda benar-benar mencapai puncaknya, lebih baik berhati-hati. Memang sulit untuk memurnikan orang kuat di alam Taiksu, tetapi asal-muasal spiritualnya yang sebenarnya adalah abadi dan sangat tangguh. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan orang-orang kuat di alam Taiksu, mereka jarang dapat membunuh mereka, dan mereka hanya dapat memilih untuk menyegelnya. Dalam keadaan normal, apalagi tahap awal alam Taiksu, bahkan yang kuat di tahap tengah dan akhir alam Taiksu mungkin tidak dapat memurnikan orang kuat di tahap awal alam Taiksu, terutama klan Dewa Kegelapan yang paling sulit. Di antara seluruh benteng perang, saya khawatir hanya Dao Jun Huang Yue yang memiliki kemampuan seperti itu. Karena itu, Dao Jun Huang Yue bertanya kepada Yang Chen apakah dia membutuhkan bantuan sebelumnya, tapi dia tidak berharap Yang Chen begitu percaya diri, jadi dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, jika Yang Chen tidak bisa memperbaikinya, dia pasti akan mendatanginya lagi. Sebenarnya, masalah ini sama sekali tidak sulit bagi Yang Chen. Dengan bantuan pedang ilahi langit gelap, Yang Chen dapat mengatakan bahwa sangat mudah untuk menghancurkan asal-muasal abadi dari dua orang kuat itu dan kemudian menyempurnakannya sepenuhnya. Tentu saja, bahkan tanpa bantuan pedang ilahi langit gelap, dia masih bisa menyempurnakannya, tapi itu hanya membutuhkan waktu lebih lama. Dengan dua orang kuat di tahap awal alam Taiksu dengan kultivasi tingkat lanjut sebagai kualifikasinya, kekuatannya meningkat dengan cepat. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi alam Tao-nya juga meningkat. Dia telah memperoleh Tao dari dua orang kuat ini. Dan secara alami terintegrasi ke dalam Tao-nya sendiri. Tao orang kuat di alam kekaisaran sudah disebut Tao yang abadi, kalaupun mati, Tao itu akan tetap ada di dunia, apalagi Tao orang kuat di alam Taiksu. Yang Chen memiliki caranya sendiri untuk menghilangkan Tao orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, sehingga dia dapat menghindari mengambil jalan memutar. Ada banyak sekali kultivator di dunia ini, dan setiap orang memiliki Tao yang bisa dipelajari. Lagi pula, tidak pernah ada Tao yang sama di dunia,
dan tidak pernah ada orang yang sama. Saat berlatih, Yang Chen juga mengorbankan dan menyempurnakan senjata US Wei, Si Jue dan Ratu Laut Darah. Sekarang hanya banyak yang bisa dia lakukan. Dalam hal kultivasi, dia harus mengandalkan diri mereka sendiri sepenuhnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1685 Kecepatan Pertumbuhan yang Mengerikan. Mungkin karena takut dipukuli, pasukan klan Dewa Kegelapan tidak menyerang dalam waktu lama. Banyak orang kuat di benteng juga senang memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan perang. Semua orang bekerja keras, meningkatkan kekuatan sendiri. Terutama mereka yang berada di puncak alam Daluo sedang mencoba segala cara untuk mematahkan belenggu dan ingin dipromosikan ke alam Taixu. Setelah menerobos, tidak hanya akan lebih berguna, tetapi kemampuan menyelamatkan nyawanya juga akan lebih kuat dan tidak akan mudah dibunuh. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Semakin lama orang kuat hidup maka ia semakin menghargai hidupnya, karena sekali ia mati tidak akan ada lagi yang tersisa. Bagian dalam benteng tampak sangat damai di luar. Selama tidak ada pertempuran, semua orang diam-diam berlatih di dalam benteng. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun seperti ini, tetapi tidak ada yang menganggapnya membosankan. Bagi praktisi, konsep waktu selalu sangat lemah. Jika mereka tidak memiliki kesabaran, mereka tidak akan mampu bertahan di benteng ini selama lebih dari 10 triliun tahun. Klan Dewa Kegelapan tidak menyerah dalam serangannya. Setelah 100.000 tahun, mereka menyerang lagi dan mengerahkan orang-orang yang lebih kuat. Mengingat betapa menakutkannya Yang Chen, klan Dewa Kegelapan secara khusus mengatur beberapa orang kuat untuk bergabung untuk menghadapi Yang Chen, dan bahkan secara khusus mengatur orang kuat di tahap tengah alam Taixu. Tapi hasil akhirnya adalah semua orang kuat yang mengepung Yang Chen terbunuh, bahkan orang kuat di tahap tengah alam Taixu tidak terkecuali. Tidak ada alasan lain, tingkat kultivasi Yang Chen telah menembus dan dia telah mencapai tahap tengah alam Taixu. Sama seperti 100.000 tahun yang lalu, dia terus menulis mitos tak terkalahkan di level yang sama. Beberapa orang kuat di tahap awal alam Taixu dengan mudah ditekan olehnya, dan mereka yang berada di tahap tengah alam Taixu juga sepenuhnya ditekan dan dipukuli, tidak dapat melarikan diri. Menderita kerugian yang begitu besar, para Dewa Kegelapan sekali lagi mundur dalam keputusasaan, dan tidak aktif untuk waktu yang lebih lama. Tidak mungkin, bahkan di dalam klan Dewa Kegelapan, tidak banyak orang kuat di alam Taixu, dan mereka tidak dapat dimobilisasi dengan santai. Apalagi sekarang perang sedang berlangsung dan orang-orang kuat direkrut dari setiap medan perang, bahkan lebih sulit lagi untuk memobilisasi orang-orang kuat yang bisa menghadapi Yang Chen. Hal yang paling tidak bisa diterima oleh klan Dewa Kegelapan adalah setiap kali mereka memulai perang, kekuatan Yang Chen akan meningkat pesat, menyebabkan mereka kembali tanpa hasil lagi, dan menderita kerugian besar. Setelah 7 pertempuran berturut-turut, klan Dewa Kegelapan kehilangan 10 orang kuat di alam Taixu. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Dalam kasus lain, medan perang sungguh tidak terbayangkan. Itu adalah orang kuat di alam Taixu, bukan kubis di pinggir jalan, dikatakan memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa yang kuat dan dapat melarikan diri dari situasi apapun. Bagaimana dia bisa dibunuh berulang kali? Namun, Yang Chen menghentikan rutinitas ini dan melakukan pembunuhan besar-besaran yang tak terkalahkan, membunuh 7 orang kuat di tahap awal alam Taixu dan 3 orang kuat di tahap tengah alam Taixu dari klan Dewa Kegelapan, menjadikan klan Dewa Kegelapan takut. Jika klan Dewa Kegelapan tidak mengerahkan orang-orang kuat dari alam Taixu akhir untuk menghadapi Yang Chen nanti, jumlah korban mungkin akan meningkat. Ketika genderang perang dibunyikan, babak baru pertempuran dimulai. Pasukan kedua belah pihak muncul di Taixu yang tak terbatas, dan pedang mereka berperang. Sejak orang kuat mampu menahan Yang Chen, frekuensi serangan klan Dewa Kegelapan menjadi lebih sering lagi, dan semakin banyak pasukan yang dikirim, memberikan tekanan besar pada pihak Huang Yue Daojun. Kali ini Yang Chen masih menghadapi lawan lama, orang kuat di alam Taixu akhir, dia telah bertarung melawannya 3 kali, dan ini adalah yang keempat kalinya. Faktanya, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan ini sangat enggan menjadi lawan Yang Chen, karena dia adalah orang kuat di tahap akhir alam Taixu dan dikirim untuk menghadapi orang kuat di alam Taixu tahap tengah. Tidak apa-apa jika dia menang, tapi dia terus melakukannya. Dia gagal mengalahkan Yang Chen 3 kali, apalagi membunuhnya. Pertama kali, dia mampu unggul dan menekan Yang Chen. Mulai kedua kalinya, keunggulan ini sudah sangat berkurang.
Pada ketiga kalinya, Yang Chen mampu bersaing dengannya, dan pertarungannya seimbang, sehingga dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu kuat di tahap tengah alam Taiksu setelah hidup selama puluhan triliun tahun. Bahkan di dalam klan Dewa Kegelapan, sulit untuk menemukannya. Meskipun dia tidak mau, dia tetap harus mengambil tindakan, jika tidak Yang Chen akan bebas berurusan dengan orang kuat lainnya di tahap tengah alam Taiksu, dan kerugiannya akan sangat besar. Yang Chen mengenakan baju perang berwarna kacau, berdiri di kehampaan. Pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di sekelilingnya, masing-masing sangat kokoh, seperti pedang dewa sungguhan. Aura pembunuh dari pedang ajaib ini tertahan, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat kenyataan. Tidak ada keraguan bahwa tingkat ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia semakin menyempurnakan pedang ajaib langit dan bumi, yang berisi rahasia yang tak ada habisnya. Sebelum mengambil tindakan, dia telah melepaskan domain pedang. Dia sendiri adalah bagian dari domain pedang, seperti pedang ajaib, dan paling tajam. Pegangan itu. Keadaan seperti ini lebih maju daripada kombinasi manusia dan pedang. Pada kondisinya saat ini, segala sesuatu di dunia dapat diubah menjadi pedang, dan dimanapun niat pedang itu tercapai, energi pedang yang menakutkan dapat terkondensasi di dalam kehampaan. Berbeda dari 3 kali sebelumnya, kali ini dia tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, melainkan menggunakan ilmu pedang terbaiknya. Pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh Taiksu, diturunkan tanpa batas, membentuk formasi pedang yang menakutkan, menyelimuti orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan di dalamnya. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan memiliki ekspresi serius. Di matanya, Yang Chen telah menghilang, dan lingkungan tempat dia berada juga telah berubah. Hanya pedang ajaib tak berujung yang tersisa di sekitarnya. Ketika susunan pedang itu bergerak, energi pedang yang tak ada habisnya meletus, membanjiri dirinya dan menenggelamkannya. Jeritan menyakitkan terdengar. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berada dalam masalah besar. Formasi pedang sangat menakutkan sehingga dia hampir tidak bisa menahan energi pedang. Dalam sekejap mata, dia telah terkena banyak pedang ki. Energi pedang yang tampaknya halus memiliki kekuatan yang menakutkan, dan bahkan armor di tubuhnya tidak dapat menahannya. Mengapa dia menjadi begitu kuat? Dia jelas hanya berada di tahap tengah alam Taiksu. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan terkejut dan penuh keraguan. Itu hanya 10.000 tahun kemudian, dan dia tidak percaya bahwa kekuatan Yang Chen dapat meningkat begitu banyak, dan itu ditingkatkan di tahap tengah alam Taiksu. Berapa banyak potensi yang dapat dimanfaatkan Yang Chen? Niat pedang dari pedang surgawi tingkat ke-10 memang berbeda. Formasi pedang Taiksu bahkan lebih sempurna, dan itu cukup untuk membunuh orang-orang kuat di akhir alam Taiksu. Mendengarkan teriakan melengking dari orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, Yang Chen menunjukkan senyum puas. Memang benar bahwa kultivasinya belum mencapai tahap akhir dari alam Taiksu, tetapi ilmu pedangnya telah meningkat. Sungguh luar biasa bahwa dia telah mencapai pedang surgawi tingkat 10. Dia hanya selangkah lagi untuk menguasai ilmu pedang terhebat. Namun ia juga memahami bahwa langkah ini sulit untuk dilakukan, mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, dan bahkan mungkin tidak ada harapan untuk mengambil langkah tersebut. Yang disebut selangkah lagi, namun begitu dekat. Tidak butuh waktu lama bagi orang kuat dari klan Dewa Kegelapan untuk dicekik menjadi kabut darah oleh energi pedang, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Yang Chen menelannya begitu saja. Selama dia kembali untuk memperbaikinya, dia pasti akan menerobos ke tahap akhir alam Taiksu. Pada saat itu, kekuatannya akan meroket, dan hanya sedikit orang di alam Taiksu yang bisa mengancamnya. Dia melakukannya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1686. Pedang Dao mematahkan kekosongan. Mundur. Perubahan seperti itu terjadi, dan komandan klan Dewa Kegelapan segera mengeluarkan perintah untuk mundur. Dia salah perhitungan lagi, dan tingkat pertumbuhan Yang Chen membuatnya takut. Jika Yang Chen terus tumbuh dengan kecepatan seperti itu, saya khawatir dia pun akan berada dalam bahaya. Mati. Kecepatan Yang Chen sangat cepat, dan dalam sekejap dia muncul di depan orang kuat di tahap awal alam Taiksu yang hendak mundur. Puff, tinjunya langsung menembus tubuhnya, dan kemudian kekuatan yang kuat mengguncangnya menjadi bola kabut darah. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah untuk membunuh orang kuat di tahap awal alam Taiksu. Sialan. Melihat Yang Chen terus bertindak kejam,
Komandan klan Dewa Kegelapan sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Yang Chen saat ini, bahkan jika dia mengambil tindakan secara pribadi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setidaknya Yang Chen akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Lagi pula, dalam hal mengendalikan Taiksu, bahkan dia kalah dengan Yang Chen. Terlebih lagi, begitu dia jatuh ke dalam formasi pedang Taiksu Yang Chen yang menakutkan, saya khawatir dia akan mendapat masalah. Penguasa surga Tao itu perkasa. Penguasa surga Tao itu perkasa. Untuk sementara waktu, teriakan seragam terdengar, dan semangat kerja tinggi. Bisa dibilang Yang Chen telah menjadi sosok legendaris di benteng ini, dan reputasinya telah menyebar ke banyak dunia besar, bahkan medan perang besar lainnya pun menaruh perhatian padanya. Tidak mungkin, rekornya terlalu luar biasa, saya khawatir akan sulit menemukan seseorang yang telah membunuh orang yang lebih berkuasa di alam Taiksu daripada dia. Kali ini dia membunuh orang kuat yang berada di tahap akhir alam Taiksu, dan reputasinya di luar mungkin menjadi lebih keras. Namun, dia merasakan tekanan yang lebih besar. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Selain itu, dia menunjukkan penampilan yang begitu mencolok sehingga dia bisa dengan mudah menjadi duri di sisi klan Dewa Kegelapan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa klan Dewa Kegelapan telah menarik orang-orang kuat untuk menghadapinya. Untuk bertahan hidup, ia harus menjadi lebih kuat. Jadi setelah kembali ke benteng, dia bahkan tidak menghadiri jamuan perayaan dan langsung mundur. Anehnya, klan Dewa Kegelapan sangat diam selama ratusan ribu tahun berikutnya, tidak bergerak sama sekali, dan sepertinya sudah menyerah untuk menyerang lautan dunia ini. Tetapi orang-orang kuat di dalam benteng tidak berani bersantai sama sekali, mereka semua siap untuk bersiap, dan mereka tidak percaya akan hal itu. Saya percaya klan Dewa Kegelapan akan menghentikan serangan itu. Dalam pandangan mereka, ini seharusnya menjadi ketenangan sebelum badai, semakin tenang sekarang, perang akan semakin kejam. Yang Chen tidak memikirkan hal ini sama sekali, selama tidak ada perang, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, membuat Tao miliknya terus berubah. Ketika sangat sulit untuk ditingkatkan, dia meninggalkan benteng dan melakukan perjalanan ke laut tanpa batas untuk mencari peluang untuk menerobos. Kecuali serangga ilahi ruang dan waktu, yang tinggal di dunia batinnya, dia tidak membawa siapapun bersamanya. Selain itu, dia berjalan dengan sangat diam-diam, tanpa memberi tahu siapapun, untuk mencegah para dewa kegelapan menyerang dalam jumlah besar saat dia pergi. Tentu saja, dia sudah meminta serangga ilahi ruang dan waktu untuk berada di tepi benteng. Jika ada keadaan darurat, dia bisa bergegas kembali dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini adalah perang berkepanjangan yang telah berlangsung selama puluhan triliun tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati, dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, benua yang kacau, dan alam semesta yang kacau telah dihancurkan, semuanya telah menjadi dasar bagi pertumbuhan klan Dewa Kegelapan. Mengandalkan sejumlah besar sumber daya yang mereka rampas, kekuatan Dewa Kegelapan terus berkembang, membina lebih banyak orang kuat dan meluncurkan lebih banyak perang. Strategi yang diadopsi oleh klan Dewa Kegelapan adalah mendukung perang dengan perang, dan pada akhirnya mencapai tujuan menghancurkan 10 lautan dunia, memusnahkan semua makhluk hidup, hanya menyisakan klan Dewa Kegelapan. Pada saat itu, alam Dewa Kegelapan akan menjadi sangat kuat, membawa serta seluruh klan Dewa Kegelapan menjadi sublim, dan ketiga dewa leluhur mereka juga akan memasuki level baru. Dengan bantuan kemampuan serangga Dewa Ruang Waktu, Yang Chen dengan bebas mengarungi lautan dunia, pergi ke banyak tempat, dan mengalami banyak perkelahian. Selama ada tempat dengan Dewa Kegelapan klan, dia akan bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Memang ada banyak peluang di lautan dunia yang mendorong pertumbuhannya sendiri. Lambat laun, Yang Chen tidak lagi puas hanya dengan bepergian dan berlatih di lautan alam ketiga, dan beralih ke lautan alam lainnya. Ini juga memiliki keuntungan mencegah para dewa kegelapan mengetahui keberadaannya, yang akan membuat mereka lebih aman. Dalam prosesnya, dia benar-benar lupa waktu, seperti seorang petapa, berjalan di berbagai tempat, dengan saleh menjelajahi jalan di depan. Dan namanya menyebar ke seluruh dunia, menjadi legenda sejati dan target yang harus dibunuh oleh klan Dewa Kegelapan. Sangat disayangkan semua orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang datang untuk membunuhnya akhirnya mati di tangannya. Tidak ada jalan kembali. Maka lambat laun, beberapa orang memanggilnya Dewa Kematian yang berjalan di dunia, yang datang khusus untuk memanen kehidupan para Dewa Kegelapan.
Pada awalnya, yang dia bunuh hanyalah orang-orang kuat di alam Taiksu, kemudian, bahkan orang-orang kuat di alam Hunyuan pun jatuh ke tangannya, menyebabkan guncangan hebat di 10 alam lautan. Pakar alam Hunyuan pasti dianggap berada di puncak keberadaan. Tidak banyak yang bisa dilahirkan di lautan dunia yang luas. Bahkan jika klan Dewa Kegelapan telah berperang selama puluhan triliun tahun, jarang terdengar tentang kematian berita ahli alam Hunyuan. Masuk akal bahwa begitu seseorang mencapai Hunyuan, dia benar-benar abadi, kecuali orang yang tak terkalahkan dan berkuasa mengambil tindakan, hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Namun, Yang Chen menghentikan rutinitas ini dan bertarung dengan orang kuat alam Hunyuan dari klan Dewa Kegelapan di Taiksu. Di depan banyak orang kuat, dia meledakkannya lalu melahap dan memurnikannya. Pakar alam Hunyuan memiliki status yang sangat tinggi di klan Dewa Kegelapan, setara dengan pangeran dan penguasa di dinasti sekuler, dan mengendalikan kekuatan yang menakutkan. Anda harus tahu bahwa ketika klan Dewa Kegelapan menyerang Laut Alam Ketiga, mereka hanya mengirimkan 3 kultivator alam Hunyuan, yang menunjukkan bahwa hanya ada sedikit kultivator di level ini. Pembunuhan Yang Chen terhadap kultivator alam Hunyuan tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada rencana klan Dewa Kegelapan dan akan sangat menunda kemajuan perang. Ketika 10 lautan dunia dan alam Dewa Kegelapan mendidih, Yang Chen, orang yang terlibat, menghilang tanpa jejak dan tidak muncul untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Di laut pertama tempat alam Dewa Kegelapan berada, benua kacau yang bobrok telah lama punah dan diambang kehancuran. Yang Chen, yang dicari semua orang, ada di sini sekarang. Pada saat ini, Yang Chen sedang duduk bersila di atas batu aneh, dikelilingi oleh pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan niat pedang tertinggi memenuhi Taiksu. Batu aneh ini ditemukan olehnya di lautan dunia, memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat membantunya menyadari Tao dan menyadari arti sebenarnya dari Tao. Setelah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, ia memang telah mengalami banyak petualangan dan menuai banyak harta karun. Karena itu, kekuatannya akan terus meningkat dan dia tidak akan tinggal diam. Klik, pada saat tertentu, batu aneh di bawah kursi Yang Chen pecah, dan semua esensi yang terkandung di dalamnya hilang ke dalam tubuhnya. Semua pedang ajaib bergetar, dan mereka meledak dengan energi pedang yang paling kuat, mengembun menjadi pedang Dao tertinggi, memotong Taiksu. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1687 mencapai tak terkalahkan. Aura yang dikeluarkan oleh pedang Dao begitu menakutkan hingga beresonansi dengan Dao, dan gelombang tak terlihat menyebar ke seluruh tempat di 10 lautan dunia. Siapapun yang telah mencapai alam Taiksu dapat merasakannya dengan jelas. Dan selama orang-orang berkuasa merasakan gelombang tak kasat mata ini, hati mereka akan bergetar, dan mau tak mau mereka memiliki gagasan untuk beribadah. Di alam Dewa Kegelapan, di kuil yang sangat kuno, 3 sosok duduk bersila, tak bergerak sejak dahulu kala, seperti patung batu. Pada saat ini, ketiga sosok itu membuka mata mereka, melihat melalui langit tanpa batas dan menatap Yang Chen. Dalam sekejap, Yang Chen memperhatikan tatapan mata ketiga orang itu. Boom, pedang Dao bergetar, melepaskan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan Taiksu, dan secara langsung mencegah ketiga orang itu mengintip. Kemudian, pedang Dao menyusut, berubah menjadi cahaya pedang, dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Nah, Yang Chen membuka matanya sedalam 2 lautan tak terbatas, dan pemandangan kelahiran dan kematian segala sesuatu terus berubah. Apakah ini yang terhebat dari alam Hunyuan? Memang sedikit berbeda. Yang Chen berdiri dan berbisik. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya, tetapi hari ini, dia akhirnya mencapai kondisi legendaris yang tak terkalahkan. Pedang Dao barusan diubah dari ilmu pedangnya sendiri, niat pedang sempurna dari pedang surgawi tingkat 10, kondisi ilmu pedang tertinggi, tanpa cacat apapun. Ini adalah ilmu pedang pamungkas yang benar-benar sempurna, sehingga beresonansi dengan jalan besar, dan lebih sempurna daripada pemilik asli pedang ilahi langit gelap. Melalui pedang ilahi langit gelap, dia mengetahui bahwa ilmu pedang dari orang kuat yang tak terkalahkan belum mencapai kondisi yang benar-benar sempurna, dan masih ada beberapa kekurangan. Ini mungkin menjadi alasan mengapa dia dikalahkan di tangan 3 dewa leluhur. Klan Dewa Kegelapan. Bahkan Tao dari kultivator yang tak terkalahkan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Orang-orang seperti Yang Chen yang secara langsung menguasai Tao yang sempurna segera setelah mereka menerobos benar-benar asing. Sekarang,
Yang Chen menyadari apa yang benar-benar kuat, dan juga merasakan semacam kesepian, karena dia telah mencapai akhir jalur kultivasinya dan tidak ada jalan ke depan. Dia sudah begitu kuat sehingga bahkan Dao besar tidak bisa menahannya, tapi dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa dia sudah berada pada level yang sama dengan jalan raya, dan tidak mungkin untuk membayangkan atau menentukan apakah masih ada jalan untuk melampauinya. Namun ketiga dewa leluhur klan Dewa Kegelapan masih mencari jalan. Mereka tidak puas berada di level yang sama dengan Great Avenue, tapi ingin berada di atas Great Avenue dan mendominasi segalanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka tidak segan-segan menghancurkan 10 batas lautan dan membiarkan jalannya tenggelam. Selamat kepada sesama penganut Dao karena telah mencapai buah Tao yang terbaik. Saat Yang Chen sedang berpikir, suara ucapan selamat tiba-tiba terdengar. Tanpa peringatan, dua sosok muncul dari udara tipis tidak jauh darinya. Mereka berdua berwujud manusia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu sangat tampan, sedangkan perempuan itu berpenampilan tiada taraf dan bisa disebut sepasang dewa dan abadi. Yang Chen tidak ragu-ragu, dia segera pergi menemui mereka, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya telah melihat dua rekan Tao di Tianhuang." Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa kedua orang ini luar biasa dan bahwa mereka adalah orang kuat yang tak terkalahkan di level yang sama dengannya. Lebih penting lagi, mereka bukanlah dewa kegelapan, mereka seharusnya menjadi teman, bukan musuh. Dia sekarang tahu bahwa di 10 alam laut kekacauan, termasuk dia, hanya ada 6 orang kuat yang tak terkalahkan, dan orang kuat alam Hunyuan lainnya hanya berjumlah lusinan, tidak lebih dari 100. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ye Tian, dari Laut ke-6. Dia adalah Si Huang, dari Laut ke-9. Pria tampan itu membuka mulutnya dan mengungkapkan asal-usul identitas dirinya dan wanita itu. Rekan Tao Ye Tian, teman Tao Si Huang, sapa Yang Yulian. Setelah menunggu bertahun-tahun, saya akhirnya menunggu Anda, rekan Daois Tian Huang, muncul. Dengan cara ini, kita juga bisa bertarung dengan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Ye Tian berbicara, dengan ekspresi antisipasi di matanya. Si Huang menunjukkan senyuman dan berkata, 3 orang tua dari klan Dewa Kegelapan sedang mencari terobosan, jadi mengapa kita tidak? Sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan mereka dan melihat siapa yang bisa melampaui pada akhirnya. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba mengerti di dalam hatinya bahwa Ye Tian dan Si Huang sama-sama ingin mematahkan belenggu melalui pertempuran hidup atau mati dengan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan dan melihat apakah masih ada jalan ke depan. Sangat disayangkan bahwa hanya ada 2 dari mereka di masa lalu, dan mereka jelas tidak bisa menghadapi 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Tapi sekarang bersamanya, mereka bisa mencobanya. Faktanya, mereka berharap untuk bergabung dengan pemilik pedang ilahi langit gelap. Sayangnya, pemilik pedang ilahi langit gelap terlalu sombong dan Tao-nya belum mencapai kesempurnaan sejati, jadi dia pergi untuk mencoba pedang tersebut. Dengan 3 leluhur klan Dewa Kegelapan, dan akhirnya mati. Jatuh di alam Dewa Kegelapan, mereka tidak punya pilihan selain menunggu lama lagi. Ketiga dewa leluhur klan Dewa Kegelapan jelas memiliki rencana yang sama, jadi mereka belum mengambil tindakan terhadap mereka selama bertahun-tahun. Tentu saja, rencana penghancuran klan Dewa Kegelapan masih berjalan. Jika pada akhirnya masih belum ada 3 lawan dengan level yang sama, mereka harus mencari terobosan dengan cara lain. Aku akan memberimu 10.000 tahun untuk mempersiapkannya. 10.000 tahun kemudian, akan ada pertempuran di Tianshu. Saat ini, Yi Yi tidak merasakan apa-apa. Suara cinta terdengar di telinga mereka bertiga. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapanlah yang telah memberikan tantangan kepada mereka, dan mereka akan melakukan pertempuran pamungkas. Tianshu terletak di persimpangan 10 batas lautan, merupakan tempat yang sangat istimewa, tidak diragukan lagi merupakan tempat paling cocok untuk pertempuran yang menentukan. 2 rekan Tao, saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan, jadi saya akan pergi sekarang. Mari kita bertemu di Tianshu 10.000 tahun kemudian. Yang Chen segera berkata kepada Ye Tian dan Si Huang dengan tangan di atas tangannya. Oke, sampai jumpa di Tianshu. Ye Tian dan Si Huang menjawab dengan tangan terangkat. Yang Chen mengangguk sedikit, sosoknya dengan cepat memudar, lalu menghilang tanpa jejak. Karena masih ada 10.000 tahun lagi, dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk melihatnya,
karena setelah pertempuran di Tianshu, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan perjalanan di antara 10 lautan alam, dan dia belum kembali untuk waktu yang tidak diketahui. Karena dia tenggelam dalam kultivasi, dia tidak tahu bagaimana situasi lautan alam tempat Xuan Huang berada. Dulu, ketika dia ingin pergi ke suatu tempat, dia membutuhkan serangga ilahi ruang waktu untuk membuat lubang cacing ruang waktu, tetapi sekarang dia tidak lagi membutuhkannya. Dengan gabungan tubuhnya dan dao besar, dia bisa pergi kemanapun dimanapun. Sejenak. Faktanya, serangga dewa ruang waktu telah mengikutinya dan kekuatannya meningkat pesat selama bertahun-tahun. Dia telah menerobos ke alam Hunyuan dan telah menjadi orang yang paling kuat di antara 10 alam lautan. Dalam sekejap, Yang Chen muncul di benua kacau tempat sekelompok orang kuat dari alam Xuan Huang berada. Dan melihat benua kekacauan ini masih utuh, dia menghela nafas lega. Tao Jun Huang Yue memang luar biasa. Dia benar-benar telah menerobos ke alam Hunyuan. Pantas saja dia bisa bertahan di sini. Yang Chen mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan pada reaksi sekecil apapun. Mengabaikan penghalang formasi, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung memasuki benteng. Tempat ini tidak banyak berubah sejak dia pergi. Namun, ada beberapa ahli top lainnya. Ada lebih dari 20 ahli alam Taiksu. Salah satu ahli alam Taiksu yang baru ditambahkan adalah milik alam Xuan Huang. Itu adalah kaisar dewa yang memiliki tubuh kacau seperti dia. Mantan orang terkuat di alam Xuan Huang akhirnya berhasil menembus belenggu di bawah tekanan yang luar biasa, dan tubuhnya menjadi terlalu lemah. Selain itu, Kaisar Dewa datang dari belakang dan telah mencapai tahap tengah alam Taiksu, melampaui Kaisar Sun dan Pak Tua Yuan yang telah menerobos lebih awal darinya. Sebagian besar orang yang dikenal Yang Chen juga telah meningkat pesat kekuatannya. Orang-orang seperti Jiang Xianggu, Luo Shen, dan lainnya telah mencapai puncak alam Daluo dan dianggap sebagai tulang punggung kekuatan di benteng ini. Adapun kapan mereka bisa menerobos ke alam Taiksu, sulit untuk mengatakannya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1688 Pertempuran Tianshu. Kembalinya Yang Chen menyebabkan guncangan hebat di seluruh benteng, dan banyak orang kuat keluar satu demi satu dan berkumpul. Meskipun mereka belum pernah meninggalkan benteng ini, mereka telah mendengar tentang pembunuhan Yang Chen terhadap prajurit alam Hunyuan yang kuat, jadi bahkan orang bodoh pun akan mengira bahwa Yang Chen telah mencapai buah Hunyuan Dao. Kembalinya kultivator alam Hunyuan tidak diragukan lagi sangat penting, cukup untuk mempengaruhi situasi pertempuran di seluruh laut alam ketiga. Tian Huang, kejutan seperti itu tadi. Dao Jun Huang Yue memasang ekspresi cemas di wajahnya. Yang Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, ya, itu disebabkan oleh saya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, saya telah mencapai tingkat ekstrim dari alam Hunyuan. Meskipun dia sudah menebaknya, Tao Jun Huang Yue masih sangat terkejut setelah mendengar pengakuan pribadi Yang Chen. Di masa lalu, dia pernah berkata bahwa Yang Chen memiliki potensi yang tidak terbatas dan memiliki harapan besar untuk melampaui dirinya. Namun, dia tidak menyangka Yang Chen dapat mencapai level seperti itu dan menjadi salah satu dari sedikit kultivator yang tak terkalahkan di antara 10 lautan alam, dan dalam waktu sesingkat itu. Mungkin Yang Chen sudah lupa berapa tahun lagi yang tersisa, tapi dia ingat dengan jelas bahwa tepat 90 juta tahun telah berlalu sejak Yang Chen pergi dari sini. Bagi orang-orang berkuasa seperti mereka, waktu ini sangat singkat, berlalu dalam sekejap mata, dan kemunduran apapun akan berlangsung jauh lebih lama daripada saat ini. Jika dia telah mengasingkan diri selama 90 juta tahun, dia mungkin tidak akan mampu meningkatkan kultivasinya sama sekali, tetapi Yang Chen telah berkultivasi dari puncak alam Taiksu hingga alam Hunyuan yang ekstrim sepanjang hidupnya. Benar sekali, ketika Yang Chen pergi, kultivasinya berada di puncak alam Taiksu, dia memilih melakukan perjalanan untuk menerobos ke alam Hunyuan. Denganmu di sini, kami dapat mempertahankan laut alam ketiga. Setelah sekian lama, Dao Jun Huang Yue mengatakan ini. Selama 10 triliun tahun terakhir, dia merasa tegang, dan sekarang dia akhirnya bisa rileks. Konon menikmati keteduhan di bawah pohon besar itu mudah, dengan adanya pohon besar Yang Chen, mereka tidak perlu takut dengan klan Dewa Kegelapan. Tanpa diduga, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, banyak hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya telah membuat janji dengan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan untuk bertarung di Tianshu 10.000 tahun kemudian untuk memutuskan hidup dan mati.
Mendengar ini, Dao Jun Huang Yue merasa terkejut, mengapa kamu melakukan ini? Bukankah baik menjaga laut ketiga? Berkultivasi secara ekstrim di alam Hunyuan telah mencapai akhir. 3 leluhur klan Dewa Kegelapan dan saya semua ingin melihat apakah masih ada jalan ke depan. Hanya yang kuat di level kita yang mengesampingkan segalanya dan hidup dan mati hanya dengan berjuang kita bisa berharap melihat jalan ke depan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kali ini aku tidak sendirian dalam pertempuran menentukan dengan 3 leluhur klan Dewa Kegelapan. Ketika saatnya tiba, akan ada 2 orang kuat yang tak terkalahkan yang ikut bersamaku. 3 lawan 3, tidak ada yang akan mengambil keuntungan. Jika saya menang, tentu semua masalah bisa diselesaikan. Jika saya kalah, lupakan saja, jangan bicarakan ini. Yang Chen tersenyum dan menjelaskan. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, ia secara alami ingin melangkah lebih jauh dan menjelajahi alam kultivasi tertinggi yang sebenarnya. Karena dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa harus ada satu langkah lagi untuk melampaui alam Hunyuan yang terakhir. Tentu saja, ini mungkin hanya ilusi, karena belum ada yang pernah mengambil langkah itu. Tapi sulit untuk mengatakannya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun 10 alam lautan ada. Rahasia era yang begitu jauh telah lama terkubur. Sekalipun dia selaras dengan Dao besar, dia hanya dapat mengetahui apa yang terjadi dalam miliaran-miliar tahun terakhir, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menyelidiki masa-masa sebelumnya. Dan selama ratusan miliar tahun ini, sebenarnya tidak hanya ada 7 orang kuat tak terkalahkan yang lahir di 10 lautan dunia, tapi 8. Jauh sebelum kebangkitan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan, ada orang kuat tak terkalahkan yang menghilang begitu saja, tidak diketahui kemana dia pergi. Mungkin masih berada di antara 10 batas lautan, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Mungkin juga dia mengalami kecelakaan dan meninggal lebih awal. Ada banyak tempat misterius di 10 alam lautan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada tempat yang bisa membunuh orang kuat yang tak terkalahkan. Setelah tinggal di benteng untuk sementara waktu, Yang Chen kembali ke alam Xuan Huang, lagi pula, dia memiliki lebih banyak kerabat dan teman di sana. Memanfaatkan 10.000 tahun terakhir, dia ingin bersatu kembali dengan kerabat dan teman-temannya, dan kemudian membuat beberapa pengaturan, untuk berjaga-jaga. Selain itu, meskipun ia telah berkultivasi secara ekstrim di alam Hunyuan, ia tetap tidak berhenti berlatih, dan terus memahami beberapa hal dan semakin meningkatkan dirinya untuk menjadikan dirinya lebih kuat. 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman-temannya dan bergegas ke Tianshu sendirian. Kecuali Dao Jun Huang Yue, dia tidak menyebutkan kepada siapapun bahwa dia telah mencapai tingkat ekstrim alam Hunyuan, dia juga tidak mengatakan bahwa dia akan melakukan pertarungan hidup atau mati dengan 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Semua orang mengira dia baru saja bepergian lagi. Kali ini dia tidak membawa serangga ilahi ruang dan waktu dan meninggalkannya di dalam benteng. Dengan kekuatannya saat ini, serangga ilahi ruang dan waktu tidak dapat lagi membantu banyak, lebih baik membiarkannya tinggal di benteng dan bertarung melawan Dewa Kegelapan bersama yang lain. Klan Tianshu, persimpangan 10 lautan alam, adalah ruang hampa mutlak yang bahkan lebih aneh dari Taixu. Orang biasa tidak bisa sampai ke sini sama sekali, dan bahkan mereka yang berkuasa di alam Hunyuan tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Hanya yang tak terkalahkan dan kuat yang tidak memiliki keraguan. Rekan Daois Tian Huang. Begitu Yang Chen tiba di Tianshu, Ye Tian dan Si Huang muncul di sampingnya. Rekan Tao Ye Tian, teman Si Huang Yang Chen menangkupkan tangannya dan membalas hormat. Ye Tian tersenyum dan berkata, melihat Anda dalam kondisi baik, rekan Tao Tian Huang, Anda tampaknya sudah siap sepenuhnya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, beraninya aku mengabaikannya. Yang Chen menjawab sambil terkekeh. Pada saat ini, 3 sosok muncul dari udara tipis tidak jauh dari mereka, menghadap mereka dari kejauhan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ketiganya adalah 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Mereka telah mencapai tak terkalahkan selama puluhan triliun tahun dan menjadikan klan Dewa Kegelapan sebagai kelompok etnis terkuat di 10 alam laut. Sungguh luar biasa sekelompok orang bisa melahirkan 3 orang kuat yang tak terkalahkan, bisa dikatakan sebuah keajaiban. Rekan Daois Tian Huang, kamu harus memilih lawanmu terlebih dahulu kata Si Huang, sangat memperhatikan Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, tanpa bersikap sok, dan mengambil satu langkah ke depan.
Pedang ilahi langit gelap muncul di tangannya, menunjuk ke salah satu dewa leluhur klan Dewa Kegelapan, dan berkata, Kaisar Luantian, keluar dan bertarung, dan omong-omong, selesaikan sebab dan akibat di masa lalu. Tiba-tiba, Kaisar Luantian berdiri, tidak takut dengan tantangan Yang Chen. Sebab akibat yang disebutkan Yang Chen disebabkan oleh pedang ilahi langit gelap di tangannya, karena mantan pemilik pedang ilahi langit gelap meninggal di tangan Kaisar Luantian. Sekarang dia telah memperoleh pedang ilahi langit gelap, dia pasti akan mewarisi sebab dan akibat ini. Meskipun dia mungkin tidak mempedulikannya, karena dia memiliki kesempatan seperti itu, dia tidak keberatan mengakhirinya. Saya harap Anda tidak selemah dia, Kaisar Luantian berbicara, tampak sangat tenang. Saat dia berbicara, pedang dewa melengkung muncul di tangan Kaisar Luantian, dengan ujung tajamnya terlihat jelas. Bertarung. Mata Yang Chen menjadi tajam dengan sia-sia. Dengan pedang ilahi antian di tangannya, dia menyerang Kaisar Luantian dalam sekejap. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah hanya bisa diketahui setelah bertarung. Ia juga ingin mengetahui apakah pedang di tangan Kaisar Luantian lebih tajam atau pedang di tangannya lebih tajam. Pedang ilahi langit gelap telah lama disempurnakan olehnya dan diintegrasikan ke dalam ilmu pedangnya, yang sangat cocok dengannya dan membawa ilmu pedangnya sepenuhnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1689 mengambil langkah terakhir. Apa yang disebut kesederhanaan Dao, mencapai tingkat ekstrim dari alam Hunyuan, metode yang digunakan oleh Yang Chen dan Kaisar Luantian sangat sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Sebuah pukulan biasa dapat membunuh ahli alam Hunyuan biasa. Untungnya, mereka bertempur di Tianshu. Jika mereka memilih untuk bertarung di antara 10 lautan perbatasan akan hancur berkeping-keping, dan Taixu tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Ketika Yang Chen dan Kaisar Luantian bertempur, Ye Tian dan Si Huang juga berperang melawan dua dewa leluhur lainnya. Mereka telah menunggu pertempuran ini sangat lama, dan sekarang mereka akhirnya bisa mencobanya. Pengejaran mereka terhadap Tao sangat tegas, dan mereka tidak pernah menyesalinya meskipun ada 9 kematian. Kekuatan para ahli yang tak terkalahkan tidak hanya mereka telah meningkatkan kultivasi mereka hingga ekstrim dari alam Hunyuan, tetapi juga bahwa mereka telah menguasai alam terlarang legendaris tingkat ketiga, yang merupakan fondasi penting untuk mencapai tak terkalahkan. Yang Chen telah memahami alam terlarang tingkat kedua sejak awal, tetapi baru setelah dia mencapai alam Hunyuan dia akhirnya memahami alam terlarang tingkat ketiga. Dengan keunggulan ini, terlalu mudah bagi orang kuat yang tak terkalahkan untuk membunuh orang kuat di alam Hunyuan lainnya. Di sekitar Yang Chen, pecahan waktu beterbangan, membuatnya tampak seperti dia tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan Kaisar Luantian. Tidak ada keraguan bahwa dia telah memahami ruang dan waktu hingga tingkat yang menakjubkan dan dapat menggunakannya dalam pertempuran. Demikian pula, pecahan waktu beterbangan di sekitar Kaisar Luantian. Untuk mencapai level tertinggi dari alam Hunyuan, metode masing-masing sebenarnya serupa, namun kecenderungannya masing-masing berbeda. Sama seperti Yang Chen yang menggunakan pedang, Kaisar Luantian menggunakan pedang, namun intinya tetap sama. Karena itu, sulit bagi orang kuat untuk menentukan pemenang, apalagi membunuh lawan. Serangan Yang Chen sangat sengit dan mendominasi, tetapi selalu gagal, tidak mampu menyentuh wujud asli Kaisar Luantian. Inilah hal yang menakutkan tentang ruang dan waktu, Anda dapat mengontrol aliran waktu di sekitar Anda sesuka hati, mempercepat atau memperlambat, atau bahkan membuat waktu berhenti, menghilangkan segala macam faktor yang tidak menguntungkan Anda. Selama proses ini, fragmen waktu di luar tubuh kedua orang tersebut juga bertabrakan, menyebabkan kekacauan pada kekuatan ruang waktu yang dikendalikan satu sama lain, yang memberikan peluang untuk melancarkan serangan. Bang! Pedang ajaib Kaisar Luantian menghantam bahu Yang Chen. Meski tidak membelah armornya, namun juga menyebabkan beberapa luka pada Yang Chen. Namun cedera ini tidak berarti apa-apa, vitalitas dan keberuntungan dalam tubuh berbalik saja dan semuanya akan baik-baik saja. Tubuh fisik dan ketahanan orang-orang yang sangat kuat di alam Hunyuan sangatlah menakutkan, dan mereka benar-benar tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Yang Chen juga menyerang Kaisar Luantian dengan pedang, yang juga menyebabkan dia terluka. Dengan cara ini, keduanya bola-balik, mendobrak batasan ruang dan waktu dari waktu ke waktu dan menyebabkan kerugian satu sama lain, namun tidak ada arti yang sebenarnya. Setelah pertarungan,
Sebuah sungai ilusi muncul di samping mereka berdua, yang sepenuhnya terdiri dari kekuatan waktu. Itu adalah sungai waktu yang panjang yang membentang di masa lalu, sekarang dan masa depan. Sejenak keduanya melepaskan diri dari kenyataan dan memasuki sungai panjang waktu, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untungnya, ini adalah Tianzu. Jika tidak, pertempuran seperti itu mungkin akan secara langsung menyebabkan waktu dan ruang dari 10 batas lautan terganggu, dan bahkan mereka sendiri akan berada dalam situasi bencana abadi. Bunuh, teriak Yang Chen, seluruh tenaga dan tenaganya terkonsentrasi pada pedang di tangannya. Pedang ini tampaknya sangat lambat, tetapi Kaisar Luan Tian tidak dapat menghindarinya bagaimanapun caranya. Bang! Pedang ilahi langit gelap menusuk dada Kaisar Luan Tian. Meski tidak merusak armor di luar tubuhnya, namun langsung terlempar dan terpisah dari ruang dan waktu khusus yang diciptakannya sendiri. Oh, sebelum Kaisar Luan Tian sempat bereaksi, dia menusuk dengan pedang lain, mengenai posisi yang sama dan menjatuhkannya lagi. Waktu sepertinya telah berhenti. Yang Chen mengulangi tindakan yang sama, menikam Kaisar Luan Tian satu demi satu, menjatuhkannya lagi dan lagi, mencegahnya memasuki ruang dan waktu khusus. Puff, Kaisar Luan Tian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terluka, dan terluka parah. Asal-usulnya yang abadi benar-benar terguncang, dan ada tanda-tanda kehancuran yang samar-samar. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Luan Tian sangat terkejut. Dia tidak menginginkan pemilik asli pedang ilahi Antian. Dia telah menyadari Tao-nya ke tingkat yang sempurna. Dia bisa menyaingi Tao dan benar-benar abadi. Tapi sekarang Tao-nya diguncang oleh pedang Yang Chen. Yang Chen tidak merespon sama sekali, dan menyerang dengan pedangnya lagi tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Kaisar Luan Tian ingin menghindarinya, tetapi dia tidak bisa. Tianzu secara samar-samar menolaknya, dan sepertinya dia telah dikendalikan oleh Yang Chen. Setelah menahan pedang ini, Kaisar Luan Tian tiba-tiba merasa sumber kehidupannya telah runtuh dan tidak dapat lagi dipadatkan. Metode apa yang kamu gunakan? Kaisar Luan Tian akhirnya bertanya. Dalam hal ini, dia tidak pernah. Saya belum pernah menemukannya, dan saya tidak pernah memikirkan cara apapun yang bisa menyebabkan asal-usulnya runtuh. Ini tidak mungkin. Tapi sekarang Yang Chen telah melakukan ini tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Ini adalah jalan takdir. Aku telah menangkap benang takdirmu. Dengan cara ini, kamu tidak dapat menghindari seranganku, dan seranganku sepenuhnya mempengaruhi asal-muasalmu. Meskipun asal-muasalmu kuat, kamu tidak dapat menahan pedangku niat. Yang Chen menjelaskan sambil menyerang. Jalan takdir bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memahami takdir ilusi? Dan bagaimana niat pedang Anda bisa begitu kuat? Kaisar Luan Tian sangat terkejut. Tidak ada yang tidak mungkin. Izinkan saya memberi tahu Anda satu hal. Jika Anda ingin mengambil langkah terakhir, Anda harus memahami jalan takdir, memutus benang takdir Anda sendiri, dan menghilangkan semua kelemahan Anda, kata Yang Chen dengan sangat tenang. Mendengar ini, Kaisar Luan Tian terkejut. Kamu sudah mengambil langkah terakhir, bagaimana mungkin kamu menghadapi hasil seperti itu? Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Saya telah berkultivasi hingga tingkat ekstrim alam hunyuan entah sudah berapa tahun, tetapi saya masih belum dapat menemukan cara untuk mengambil langkah terakhir. Tetapi bagaimana dengan Yang Chen? Waktu kultivasinya bahkan tidak sepersekian pun darinya, dan hanya 10.000 tahun untuk menerobos ke alam hunyuan yang ekstrim. Mengapa Yang Chen mampu mengambil langkah terakhir? Mungkinkah semua ini adalah takdir? Sebenarnya perbedaan kekuatan tempur antara mengambil langkah terakhir dan tidak mengambil langkah terakhir tidaklah besar. Kuncinya terletak pada transformasi level hidupku sendiri dan penggunaan berbagai cara. Dengan bantuan pertarungan denganmu, saya mampu mengalahkan final. Saya harus berterima kasih atas belenggunya. Yang Chen berkata lagi. Memang melalui pertarungannya dengan Kaisar Luan Tian dia memahami jalan takdir dan bagaimana menggunakan metode lain. Seperti yang dia katakan, kekuatannya sebenarnya belum meningkat secara substansial, tetapi Kaisar Luan Tian bukan lagi lawannya dan hanya bisa dimanipulasi olehnya. Bahkan jika aku telah mengambil langkah terakhir, tidak mudah untuk membunuhmu. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, sangat mudah untuk mereduksimu menjadi makhluk fana. Coba kamu lihat apa yang aku pahami. Caranya reinkarnasi. Yang Chen berbicara, dan 6 pusaran air gelap muncul di sekelilingnya. Di setiap pusaran air ada sosok yang duduk, masing-masing bertanggung jawab atas reinkarnasi.
Saat dia berbicara, hukum 6 jalur reinkarnasi sedang berjalan, dan kekuatan reinkarnasi di surga memberkati Yang Chen, dia sendiri seperti inkarnasi reinkarnasi. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1690 Final. Ah, tidak, Kaisar Luantian berteriak ketakutan dan keengganan. Tubuh aslinya tidak tersedot ke dalam pusaran di sekitar Yang Chen, tetapi sedikit dari sifat spiritual aslinya dilucuti dan dibuang ke pusaran tertentu. Sifat roh sejati ini adalah hal yang paling mendasar, abadi, dan bahkan Yang Chen tidak dapat menghapusnya. Yang Chen tidak bermaksud membunuhnya sekarang, tetapi akan melemparkannya ke dalam reinkarnasi dan menurunkannya menjadi makhluk fana untuk menderita kesakitan reinkarnasi selamanya. Jika dia menabur kejahatan, dia harus memakan akibat buruknya. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen menyingkirkan wujud asli Kaisar Luantian. Dia telah menggunakan metode reinkarnasi, sebab akibat, dan takdir untuk membuat Kaisar Luantian jatuh ke dalam reinkarnasi selamanya. Tidak ada hukuman yang lebih kejam dari ini. Tidak peduli makhluk apa yang Kaisar Luantian bereinkarnasi, dia akan mempertahankan ingatannya, tetapi dia tidak bisa lagi memulai jalur kultivasi dan hanya bisa terus menderita. Ketika dia merasa lebih baik suatu hari nanti, dia mungkin akan dibebaskan dengan penuh belas kasihan. Segera setelah itu, dia mengambil tindakan terhadap 2 dewa leluhur lainnya dari klan Dewa Kegelapan, dan menggunakan metode yang sama untuk mendorong mereka ke dalam reinkarnasi, dan mereka menderita kesakitan reinkarnasi bersama dengan Kaisar Luantian. Dewa Kegelapan telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai penggagasnya, mereka harus membayar harga untuk ini. Terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh mereka secara langsung. Rekan Daois Tian Huang, kamu. Baik Ye Tian dan Si Huang memandang Yang Chen dengan kaget. Yang Chen tahu apa yang ingin mereka tanyakan, dan mau tidak mau mengangguk, saya telah mengambil langkah terakhir, dan semuanya harus berakhir. Meskipun agak kejam, saya masih ingin memberitahu Anda satu hal. Di Hunyuan ini era, hanya ada satu orang yang mengambil langkah terakhir, dan kalian semua tidak punya peluang. Era Hunyuan ini. Ye Tian dan Si Huang sedikit bingung. Era Hunyuan adalah kronologi Laut Batas. Dari lahirnya Laut Batas hingga kehancuran Laut Batas, waktu spesifiknya tidak pasti. Karena kehancuran klan Dewa Kegelapan, era Hunyuan ini akan mencapai akhir dalam waktu sekitar 1 triliun tahun. Pada saat itu, semua makhluk hidup di 10 alam lautan akan hancur, dan semuanya akan kembali ke kekacauan dan ketiadaan. Yang Chen menjelaskan. Hanya tinggal triliunan tahun lagi, jadi bukankah kita harus menunggu kematian? Wajah Si Huang Ye Tian tiba-tiba menjadi pucat. Bagi orang awam, 1 triliun tahun mungkin terasa sangat lama, namun bagi mereka, itu sangat singkat. Apalagi mengetahui berapa lama lagi hidup, perasaan menunggu kematian ini semakin sulit untuk dijelaskan. Orang-orang kuat tak terkalahkan yang lahir di era Hunyuan ini sebenarnya jauh lebih dari beberapa dari Anda, tetapi orang-orang kuat itu jauh lebih tua, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka sama sekali. Mereka tidak mati, mereka hanya meninggalkan 10 alam lautan kekacauan. Yang Chen melanjutkan. Mendengar ini, Ye Tianlian bertanya, kemana mereka pergi? Tolong beri saya nasihat dari rekan Tao Tian Huang. Dunia kekosongan Hongmeng adalah tempat perginya semua orang kuat yang telah mengambil langkah terakhir. Dunia itu ada selamanya dan abadi. Sejauh ini, ada 8 orang kuat yang telah mengambil langkah terakhir di alam kekosongan Hongmeng. Yaitu untuk katakanlah, Laut Kekacauan 10 alam telah dihancurkan 8 kali, dan sekarang adalah era Hunyuan ke-9. Yang Chen tampaknya sangat banyak bicara dan mengungkapkan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Hal-hal ini baru diketahui setelah dia mengambil langkah terakhir. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke alam kekosongan Hongmeng? Si Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya sudah mengurus beberapa hal, saya akan pergi ke dunia Void Hongmeng. Pada saat itu, saya akan melakukannya. Bawa saja kamu ke sana. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mereka berdua sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, rekan Tao Tian Huang. Mereka tentu saja akan senang memiliki kesempatan untuk meninggalkan 10 alam laut kekacauan dan pergi ke dunia baru. Tidak ada gunanya tinggal di laut kekacauan 10 alam yang Chen menerobos lebih dulu, dan mereka telah kehilangan kesempatan. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa Dewa Kegelapan sebenarnya ingin menghancurkan 10 alam lautan kekacauan untuk menelannya dan mencapai terobosan.
Ini tidak mungkin. Akibat yang paling serius adalah mereka hanya bisa menggali pemakaman mereka sendiri dan mempercepat proses kehancuran mereka sendiri. Mereka bertiga tidak tinggal lama di Tianshu dan pergi secepat mungkin. Hal pertama yang dia lakukan setelah meninggalkan Tianshu adalah Yang Chen menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk menangkap semua dewa kegelapan di 10 lautan alam, dan mengirim mereka ke alam dewa kegelapan bersama-sama, dan kemudian menyegel alam dewa kegelapan. Hingga akhir era Hunyuan ini, klan Dewa Kegelapan akan tetap berada di alam Dewa Kegelapan dan tidak dapat lagi muncul di dunia luar. Dia tidak mengambil tindakan untuk menghancurkan klan Dewa Kegelapan, karena tidak ada gunanya melakukan itu. Ketinggian dia berdiri berbeda, dan pikirannya secara alami juga berubah. Kamu memimpin penghancuran 10 alam lautan kekacauan, dan sekarang saatnya bagimu untuk menebus kesalahan, bisik Yang Chen, mengeluarkan tubuh asli dari 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Kemudian dia menggunakan kekuatan magisnya untuk mengubah 3 tubuh dewa yang sangat kuat, dan esensinya kembali ke 10 alam lautan kekacauan, untuk memperbaiki lautan alam yang hancur. Hanya ada satu tujuan melakukan hal ini, yaitu untuk memperpanjang waktu era Hunyuan dan mencegahnya berakhir terlalu cepat. Sederhananya, dia mengorbankan anggota alam Hunyuan yang kuat dari klan Dewa Kegelapan dan menggunakan mereka untuk memberi makan 10 alam lautan. Efek dari hal ini luar biasa. Lautan kekacauan 10 alam yang bobrok telah diperbaiki secara besar-besaran, dan banyak tempat yang hancur mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Tidak buruk, itu menunda kehancuran era Hunyuan selama 5 triliun tahun merasakan perubahan di laut 10 alam kekacauan, Yang Chen tidak bisa menahan senyum puas. Setelah melakukan hal-hal ini, dia kembali ke alam lautan ketiga, dan kembali ke alam Xuan Huang tempat dia pertama kali keluar. Dia akhirnya mengambil langkah terakhir, melampaui jalan besar, dan mencapai asal jalan dan buah yang tak terbatas. Sudah waktunya untuk memenuhi beberapa sumpahnya. Dia pernah melihat banyak kerabat dan teman mati, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia membunuh musuh-musuhnya untuk membalas dendam, dia tidak bisa menghidupkan mereka kembali. Namun kini, ia akhirnya memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali kerabat dan teman-temannya yang hilang. Dengan lambaian tangannya, dia langsung mengobrak-abrik kekacauan tersebut, membuat sungai waktu yang panjang muncul. Pada saat yang sama, 6 jalan reinkarnasi muncul di sekelilingnya, berputar dengan cepat dan langsung menyedot sungai waktu. Hal yang sangat luar biasa terjadi, aliran cahaya dan bayangan tersedot keluar dari sungai waktu yang panjang oleh 6 reinkarnasi, dan kemudian berubah menjadi reinkarnasi. Ini adalah kekuatan yang melampaui jalan, dan bahkan dapat mengendalikan sungai waktu yang panjang. Cahaya dan bayangan yang berterbangan dari sungai waktu yang panjang itu adalah tanda asal mula kehidupan, milik mereka yang telah lama meninggal. Orang-orang ini tidak memiliki jejak tersisa di dunia dan tidak dapat dibangkitkan dengan cara apapun. Namun kini Yang Chen telah menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk campur tangan langsung dalam sungai waktu yang panjang, menyerap jejak asal-usul kehidupan mereka dari titik waktu tertentu, dan kemudian bekerja sama dengan cara reinkarnasi untuk membuat mereka muncul kembali di dunia. Untungnya, Yang Chen memahami cara reinkarnasi, jika tidak, bahkan jika dia mengambil langkah terakhir, dia tidak akan mampu melakukan ini. Tentu saja, tidak semua orang dapat dibangkitkan. Tetapi mereka yang telah berkultivasi hingga ekstrim dari alam Hunyuan dapat memiliki Tao mereka sendiri setinggi Dao Agung. Ketika orang kuat seperti itu mati, dia benar-benar mati, dan tidak akan ada lagi. Terlihat di sungai waktu yang panjang, tandanya ada. Namun, dalam keadaan normal, orang kuat dengan level ini tidak akan binasa. Saat Yang Chen melakukan ini, banyak Yuan Fei muncul di kehampaan alam Xuan Huang yang kacau, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena dia ingin membangkitkan orang-orang ini, dia secara alami ingin mereka memiliki kondisi bawaan terbaik. Berkembang biak secara langsung dalam kehampaan yang kacau dan menjadi makhluk yang kacau tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Ada terlalu banyak orang yang ingin dia bangkitkan kali ini, tidak hanya kerabat dan teman-temannya di alam Xuan Huang, tetapi juga kerabat dan teman-temannya di alam semesta yang kacau tempat dia pertama kali dilahirkan. Dia tinggal di alam semesta yang kacau itu selama 10 kehidupan, dan dalam setiap kehidupan dia memiliki banyak kerabat dan teman, namun sayangnya kebanyakan dari mereka sudah tidak ada lagi. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan mereka, dia tentu saja tidak ingin meninggalkan satupun dari mereka.
Dia menyerap jutaan jejak sumber kehidupan dari sungai waktu yang panjang, dan menggunakan metode reinkarnasi untuk mengolahnya kembali menjadi tubuh hidup. Untuk melakukan ini, Yang Chen menghabiskan waktu yang lama, kekosongan yang kacau itu penuh dengan Yuan Fei yang baru lahir, dan semua makhluk yang berhubungan dengannya telah terlahir kembali. Termasuk naga ilahi emas ungu dan Phoenix kekacauan ilahi yang memberinya tubuh naga dan Phoenix di alam semesta asli yang kacau, serta Phoenix ilahi kekacauan tertua di alam Xuan Huang, serta nenek moyang kaisar barbar dari keluarga Yang. Kelinci Giok Taiyin, Liu Shen, Del. Semuanya telah kembali. Selama masih ada hubungan sekecil apapun dengannya, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dia tidak menunggu orang-orang ini dikandung dan dilahirkan, tetapi ingin pergi ke dunia kekosongan Hongmeng lebih awal agar orang-orang baru dapat dikandung di dunia baru itu secara perlahan, dan mereka dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan dunia itu. Dengan sangat mudah, dia membawa semua makhluk yang berhubungan dengannya di 10 alam laut kekacauan ke dunia batin, termasuk Tao Jun Huang Yue dan orang lain yang dia temui di benteng perang, dan tentu saja Ye Tian dan Si Huang, serta ada adalah orang yang mereka sayangi. Kali ini, dia ingin membawa semua orang yang perlu dibawa bersamanya. Meskipun dia bisa kembali setelah pergi ke dunia Void Hongmeng, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu. Pada levelnya saat ini, konsep waktu sangatlah lemah. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa triliunan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat dia bereaksi, era kekacauan ini telah berakhir. Meskipun dia bisa membangkitkan orang mati dari sungai waktu yang panjang, tapi karena dia bisa melakukannya untuk selamanya, kenapa repot-repot mencari masalah? Membawa semua orang yang ingin dia bawa, Yang Chen meninggalkan alam Xuan Huang. Berdiri di Taixu, seluruh langit dan segala jalan diinjak-injak, segala jalan seperti menteri, memujanya sebagai raja dan menghormatinya. Senang rasanya menjadi ahli dalam 10.000 cara. Semuanya sudah berakhir. Sudah waktunya bagiku untuk beristirahat dan menjalani kehidupan yang kuinginkan. Yang Chen berbisik, dengan senyum tipis di wajahnya, merasa rileks secara fisik dan mental. Tidak seperti sebelumnya. Saat berikutnya, dia menerobos 10.000 jalur, dan sebuah jalan aneh muncul, diisi dengan energi Hongmeng, menuju ke dunia aneh tingkat yang lebih tinggi. Waktu untuk pergi. Dengan satu langkah, Yang Chen memasuki lorong aneh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap dunia yang lebih berwarna menunggunya.